Rasa duka semua dirubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak
bahagia mempunyai ayah bunda bagaikan mustika dalam pelukan ayah bunda. Kebahagiaan tak terhingga. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa malam terakhir jenazah beliau disemayamkan di tempat ini, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, khususnya putra-putri beliau, anak-anak beliau, akan diingatkan tentang pesan moral Sang Buddha yang mengingatkan kepada kita tentang pengorbanan seorang mama, seorang ibu yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Sekalipun saat ini seorang mamah telah tiada, semoga dalam benak masing-masing anak-anak beliau akan selalu teringat pengorbanan, kasih sayang seorang mamah yang diberikan untuk anaknya, dan bertekad dalam hidupnya untuk membalas kebaikan-kebaikan orang tua itu dengan selalu menjaga nama baik keluarga, selalu menjaga kerukunan, keharmonisan di antara saudara dan famili sebagai cetusan rasa terima kasih dan bakti orang tua anak kepada orang tua yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya. Demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya Putat Gede nomor 1 ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Jin Mimi. Ditinggal kematian orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun, ternyata tidak gampang, tidak mudah untuk merelakan dan melepaskan. Di saat kita melayat orang lain,
famili, relasi maupun saudara yang lain, dengan mudah kita memberi nasihat untuk sabar, untuk rela dan ikhlas. Itu kalau keluarga orang lain. Setelah yang meninggal itu anggota keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri, setiap saat berkumpul sekian puluh tahun, untuk segera merelakan, melepaskan ternyata tidak mudah. Namun demikian, Sang Buddha dalam beberapa kesempatan menyampaikan ajarannya tentang melepas orang-orang yang kita cintai. Di saat kita bertambah anggota keluarga, di saat dilahirkan oleh salah satu anggota keluarga kita bahagia, namun orang tidak siap untuk menerima perpisahan, lebih-lebih perpisahan untuk selamanya. Namun bagaimanapun juga, suka atau tidak suka, menerima atau tidak suka, perpisahan karena kematian adalah sesuatu yang wajar, hukum alami dan kodrati. Yang mengalami meninggal kematian bukan saja orang-orang biasa, para raja, para nabi dan para Buddha dari zaman dahulu sampai sekarang pun satu persatu juga akan meninggal. Semua akan mengalami kematian. Sang Buddha mengatakan ada hukum anicca, hukum perubahan. Seseorang lahir, berkembang dan akhirnya mati. Belum ada satu cara pun yang bisa menghentikan kematian. Di saat masa-masa akhir bersama jenazah beliau, keluarga telah memberikan yang terbaik bagi beliau. Yang pertama, mengundang tim doa untuk membawakan doa. Doa yang kita baca tadi adalah memuji, memuliakan Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka apabila seseorang meninggal akan dijemput dan ditempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi harapan setiap orang, bahkan setiap agama, kalau bisa hidup bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Semoga harapan keluarga sepeninggal beliau memasuki alam bahagia ibu almarhumah benar-benar menjadi kenyataan. Dan sebagai ungkapan bakti dan sebuah pengharapan keluarga kepada orang yang telah meninggal, di samping peti jenazah kita bisa lihat sebuah bangunan yang megah, yang indah, yang bagus seperti istana ini. Ini adalah satu pengharapan keluarga kepada arwah beliau. Telah meninggal ini, di alam sana beliau bisa menempati rumah sebagus mewah seperti ini, dan sarana-sarana sangat lengkap sekali. Kita berpikir, berharap setelah meninggal di alam sana belum mempunyai fasilitas kehidupan seperti ini, tidak menemui satu kendala dan halangan apapun. Mau bepergian jarak jauh sudah ada pesawat, bepergian jarak dekat ada mobil, lebih dekat lagi ada becak. Agar beliau di sana tidak mengalami kesulitan-kesulitan di saat bekerja, sudah disiapkan pembantu-pembantu. Biar pembantunya tidak keliru dikasih nama-nama. Ini adalah sebuah harapan-harapan yang hidup kepada yang telah meninggal. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak di alam sana beliau bisa menempati rumah sebagus dan semewah ini? Untuk menjawab itu ada sebuah riwayat dalam kehidupan Sang Buddha. Ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kemampuan sebelum mati, sebelum meninggal dia sudah mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam surga. Ketika di alam surga melihat, mendapati rumah megah dan mewah masih kosong, belum berpenghuni. Kemudian penasaran, karena penasaran turun ke dunia bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha mempunyai kewaskitaan bisa melihat 31 alam kehidupan, salah satunya alam surga. Dia bercerita, Sang Buddha ketika saya di surga mendapati rumah megah, mewah masih kosong, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa perlu engkau ketahui Moggallana,
rumah megah dan mewah masih kosong di alam surga itu milik orang-orang yang di dunia ini melakukan kebaikan-kebaikan. Sekalipun belum meninggal, pahala kebaikannya sudah tercipta di alam surga. Semoga kebajikan-kebajikan beliau yang dikumpulkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun dimanapun berada, memadai untuk terlahirnya di alam surga dan mendapatkan fasilitas kehidupan seperti gambaran rumah ini. Ini makna yang pertama. Ya, makna yang kedua, rumah-rumah ini besok akan dibakar, seolah-olah dibawakan untuk beliau, agar apa yang pernah dipunyai di dunia ini tidak dilekati oleh beliau. Arwah yang masih melekat terhadap hal-hal duniawi menjadi penghalang untuk kelahiran-kelahiran berikutnya. Makna yang ketiga, tadi saya ajak bersama-sama keluarga memberikan penghormatan, seolah-olah warisan keluarga hendaknya betul-betul dihormati. Jangan sampai sepeninggalan beliau warisan keluarga dijadikan ajang untuk tidak rukun, tidak harmonis lagi di antara saudara dan famili. Bertekadlah apa yang telah dirintis, yang telah dihasilkan orang tua untuk dibesarkan, untuk diperbaiki, dan apabila waktunya atau mesti harus dijual, hendaknya dibagi secara adil, tidak boleh membangkang keserakan dan kebencian di antara saudara dan famili atau adik-adik atau kakak-kakak. Itulah anak yang berbakti kepada orang tuanya, itulah anak yang berbakti kepada leluhur-leluhurnya. Sebagai ungkapan bakti, selalu menjaga keharmonisan dan kerukunan. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga dan kita semua, arwah beliau peninggalan alam ini benar-benar terlahir, terkondisi terlahir alam surga bahagia menjadi kenyataan, dan keluarga besar yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang mama, ditinggal kematian oleh anggota keluarga, bukan saja terjadi dalam keluarga saat ini, keluarga-keluarga yang lalu, saat ini maupun yang akan datang. Satu persatu anggota keluarga kita akan meninggalkan kita karena kematian. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Jin Mimi, semoga jalan yang terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.